semua. Halo, shalom juga semuanya. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online sekolah minggu tanggal 14 Juni 2020. Anak-anak, hari ini adalah hari yang spesial, Hari Parents Day. Kita semua diingatkan sebagai anak-anak harus taati dan hormati orang tua, yaitu papamu di rumah, mamamu di rumah. Ini adalah perintah dalam firman Tuhan, supaya hidupmu berbahagia dan umurmu panjang di bumi. Wah, anak-anak semua udah siap lah Sulina untuk ibadah. Ya, Lau Sufani, mereka semua sudah duduk dengan manis loh. Ayo anak-anak, kita semuanya mau menyapa Tuhan dengan pujian. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Yuk anak-anak, kita mau masuk ke dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. 亲爱的主耶稣，谢谢你看顾我们，爱我们，我们要敬拜你，赞美你，奉主名求，阿min. Amin. Saat ini, Lause mau ajak kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Tapi kali ini Lause mau mengajak kita nyanyinya dalam bahasa Mandarin. Jadi kita akan nyanyikan dalam bahasa Mandarin sekali dan bahasa Indonesia. Gitu ya Lause Fani? Oke, kita nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. 主日谢校。 主日学校，主日学校是我们儿童大家庭，亲爱天父，同欢相亲，快乐的彼此新生命，学习圣经，赞美复习，儿童爱主教会复习，我主命令乐意遵行，一字一字。 Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Ayo, ayo, cepatlah. Ayo, jangan terlambat. Ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, cepatlah. Ayo, jangan terlambat. Ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Sekali lagi ya, kita nyanyikan ya. Ayo ke sekolah minggu. Ayo, cepatlah. Ayo, jangan terlambat. Ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi.
Anak-anak, siapa yang tahu dirinya disayang sama Tuhan Yesus? Coba tunjuk tangan. Ya, Lause juga disayang sama Tuhan Yesus. Lause juga loh. Ya, Lause Fani, Tuhan Yesus bukan saja sayang sama kita, tapi Tuhan Yesus sayang juga sama papa kita. Sayang mama kita. Dan Tuhan sayang kita semuanya. Anak-anak, Lause mau ajak kita menyanyikan lagu Yesu Ai Woman Taja dalam Mandarin, tapi nanti kita juga nyanyikan sekali dalam bahasa Indonesia ya. Yesus Ai Woman Taja, Ai Taja, Ai Taja, Yesus Ai Woman Taja. Sama Indonesianya. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang adik, sayang kakak, sayang kamu dan saya, sayang semua, sayang semua. Ayo kita persembahkan lagu berikut ini buat papa mama ya. Mari kita tunjukkan cinta kasih kita kepada papa mama. Terima kasih mama yang telah membesarkanku dengan kasih-Mu yang setia, korbankan waktu dan tenaga. Terimalah lagu ini sebagai persembahanku dari hatiku. Ku mau ucapkan terima kasih mama. Ini buat papa ya. Terima kasih papa yang telah membimbing aku dengan tegas dan penuh kasih, memimpinku di jalan benar. Terimalah lagu ini sebagai persembahanku dari hatiku. Ku mau ucapkan terima kasih papa. Terima kasih papa mama. Anak-anak sekarang boleh duduk, tenangkan diri, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita, Lause akan mengajak kita semuanya nyanyikan Saat Kami Berkumpul, Roh-Mu Bekerja. Kita nyanyi sama-sama ya.
tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Hai anak-anak, selamat pagi semuanya. Senang sekali ya, hari ini kita kembali bisa beribadah bersama-sama. Lause berharap bahwa semua anak-anak dalam keadaan baik pada hari ini. Tahukah kalian bahwa hari ini adalah hari yang istimewa mengikuti kurikulum yang ada di Gereja Metodis Immanuel, khususnya sekolah minggu. Tahukah kamu hari apa yang istimewa hari ini? Parents Day! Yeay! Karena waktu Parents Day kita bisa mengingat akan mama, papa, orang tua kita, dan kita bisa mengapresiasi, menunjukkan kasih kita kepada mama, papa, orang tua kita. Nah, sebelum kita mulai, siapkanlah dulu Alkitabmu. Tidak ada yang ganggu kiri dan kanan, dan kita awali dengan doa. Lipat tangan dan tutup matanya bersama-sama. Ikuti di dalam hati. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami bisa kembali beribadah bersama-sama. Khususnya Tuhan, di dalam kurikulum sekolah minggu Gereja Metodis Immanuel, hari ini kami mau merayakan Parents Day, bagaimana kami bisa mengingat akan orang tua kami dan menunjukkan kasih kami, penghargaan kami kepada mama dan papa. Tuhan, berkatilah setiap firman Tuhan yang akan kami dengarkan, sehingga kami dapat memahami dan juga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, tahukah kalian bahwa semua orang pada umumnya ingin berbahagia? Bukan hanya untuk sehari, 2 hari, hari ini. Tapi banyak sekali orang ingin berbahagia sampai selama-lamanya. Apakah kamu juga punya perasaan atau keinginan seperti itu? Sehingga tidak heran anak-anak, banyak cara yang dibuat, yang dikejar oleh orang-orang supaya dia mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Itu mengakibatkan arti kebahagiaan itu menjadi berbeda-beda untuk setiap orang. Sesungguhnya apakah arti bahagia itu anak-anak? Beberapa anak-anak berpikir ketika dia punya sepatu baru yang sedang ngetren, maka dia harus memilikinya dan kemudian membuat hatinya begitu sangat bahagia. Tapi kemudian selang beberapa waktu, dia temukan lagi model yang baru. Maka dia pikir, model yang baru ini akan membuat aku akan lebih bahagia lagi. Anak-anak, bukan hanya untuk sepatu, HP, handphone juga seperti itu. Baju juga. Kadang-kala liburan, tidak cukup. Kurang bahagia kalau hanya di dalam negeri, di Bali atau di Jogja. Wah, ke Singapura lah, ke Malaysia lah, kadang-kala sampai ke Eropa. Pertanyaannya, sampai kapan seperti itu? Benarkah bahagia itu harus dicari? Benarkah bahagia itu anak-anak harus kita kejar? Dan kemudian tidak akan ada habis-habisnya? Kita akan belajar dari firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan kita. Tertulis di Perjanjian Baru, kitab Efesus anak-anak. Efesus pasalnya yang ke-6, bukalah di Perjanjian Baru. Surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, lihatlah angka yang besar itu pasal. Pasal 6, lalu angka yang kecil itu adalah ayat. Ayat 2 dan ayat 3. Sudah ketemu? Kita akan baca sekali bersama-sama dari Alkitab kita masing-masing ya, dengan lengkap alamat dan isinya. 1, 2, 3. Efesus 6 ayat 2 dan 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Anak-anak kelas besar, sekali lagi kita baca. Karena ini adalah firman Tuhan, betul-betul perkataan Tuhan. Bacalah bersama-sama, tidak boleh balapan ya.
dari Efesus pasal 6 ayat 2 dan 3. Alamatnya lebih dahulu. 1, 2, 3. Efesus 6 ayat 2 dan 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Anak-anak, firman Tuhan ini berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Artinya, Alkitab menasihatkan kamu supaya kamu memperlakukan orang tuamu, mama dengan papa, dengan kasih dan kamu menghargai mereka. Menghargai mama dengan papa bukan sekedar karena jasanya apa yang mama dengan papa sudah perbuat untuk kamu, menjaga kamu, memelihara kamu. Tetapi terlebih lagi karena kedudukannya sebagai orang tuamu, mama dengan papa. Termasuk anak-anak, ketika kamu nanti dewasa, ketika kamu sudah besar, ketika dibutuhkan untuk merawat atau menjaga mama dengan papa, kamu juga perlu melakukannya. Tahukah kamu anak-anak, ini adalah satu-satunya perintah di Alkitab yang ada janji hadiahnya yang diberikan oleh Allah. Karena begitu Allah sangat menghargai penghormatan kita kepada orang tua. Sehingga Allah membuat ini menjadi salah satu hukum, perintah yang ada di 10 hukum yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, ketika kamu lakukan itu, firman Tuhan bilang di sini, ketika kamu menghormati ayahmu dan ibumu, maka apa yang terjadi? Ada janji, ada hadiah yang diberikan kepadamu. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Anak-anak, inilah tadi yang Lause katakan. Kamu berbahagia. Ini adalah janji hadiah dari Allah. Yang Allah berikan ketika kamu menghormati mama dengan papa. Hidupmu lebih baik, keluargamu lebih baik. Rumah tempat tinggalmu menjadi lebih baik. Karena Tuhan. Nah, sekarang kita baca sekali lagi. Alkitabnya boleh ditutup. Sekarang baca dari slide yang Lause sudah siapkan. Ya, kita baca sama-sama. Alamat dengan isinya. 1, 2, 3. Efesus 6 ayat 2 dan 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Anak-anak, bagi kamu yang sudah punya Tuhan Yesus di dalam hatimu, hormatilah orang tuamu. Termasuk ketika kamu mendengar, dengar-dengaran, bukan sekedar dengar lalu pikiranmu kemana-mana, bukan. Termasuk kamu pay attention, mendengar, memperhatikan apa yang dikatakan oleh mami sama daddy. Tunduk kepada otoritas mereka. Kenapa? Karena Tuhan, bukan karena kamu mau sesuatu dari mami sama daddy. Juga bukan basa-basi. Sungguh-sungguh dari dalam hatimu. Supaya kamu bahagia di bumi ini. Di rumahmu, di tempat tinggalmu. Tapi bagaimana anak-anak? Kalau kamu ada yang belum punya Tuhan Yesus di dalam hatimu sebagai juru selamatmu. Anak-anak, hari ini Alkitab mengajarkan kamu supaya kamu bisa sungguh-sungguh menghormati orang tuamu. Langkah yang pertama adalah kamu perlu terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu terlebih dahulu. Sehingga kamu bisa betul-betul menghormati orang tuamu. Dan Alkitab menjanjikan memberikan kamu hadiah untuk kamu bisa berbahagia di dunia ini. Anak-anak, kita akan baca sekali lagi. Ya, beberapa kali Lause hilangkan ada beberapa kata-katanya. Siap? Pasti bisa. Ya, sama-sama. Udah hilang beberapa katanya. 1, 2, 3. Efesus 6 ayat 2 dan 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Sekarang hilang 2. 2 lagi. Ya, baca lagi sama-sama. 2, 3. Efesus 6 ayat 2 dan 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu.
Ini adalah suatu perintah yang penting, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, ada lagi, 2 lagi, hilang lagi. Bisa ya? 1, 2, 3. Efesus 6 ayat 2 dan 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Yang terakhir, hanya alamatnya saja. Kata-kata sudah tidak ada lagi. Kamu bisa mengucapkannya sambil kamu menghayatinya di dalam hatimu. Bersama-sama pelan-pelan saja ya. Lause juga akan ikut membantu kamu. Tapi Lause tidak ada suara. Kalian yang bersuara, kalian hanya ikuti gerak mulut bibirnya Lause. Ya, 1, 2, 3. Yeay, bagus sekali. Kalian luar biasa. Kasih dulu tepuk tangan untuk diri kalian masing-masing. Kasih semangat. Luar biasa. Anak-anak, di masa pandemi yang sedang terjadi pada saat ini, apakah yang sering kamu lakukan? Dan kamu bisa lakukan itu sendiri, tidak perlu ada bantuan. Betul. Kebersihan, jaga kebersihan. Betul sekali anak-anak. Pasti mama dengan papa selalu kasih ingat kamu sesudah pegang apa-apa, lakukan apa-apa. Maka kamu harus cuci tangan, rajin cuci tangan. Dan kemudian juga mandi, ganti pakaian dengan pakaian yang bersih. Satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya adalah memakai masker. Anak-anak, adikmu yang kecil, Meme sama Titi, mungkin mereka belum bisa melakukan itu sendirian. Mereka harus dibantu karena mereka masih kecil. Namun berbeda dengan kamu yang sudah tumbuh besar, kamu bisa melakukannya sendiri. Bahkan banyak hal lagi yang bisa kamu lakukan sendiri tanpa bantuan, lebih banyak daripada waktu kamu bayi, betul? Anak-anak itu juga yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ceritanya ada di dalam Lukas pasalnya yang kedua, kalau kamu mau membacanya dan melihatnya di sana. Diceritakan bahwa Yesus tumbuh besar anak-anak. Dia bisa lakukan banyak hal. Seperti kalian dan juga seperti anak-anak yang lainnya. Dia tentu pergi ke sekolah. Dia belajar membaca. Dan kemudian juga dia bisa bermain dengan teman-temannya. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 40 ditulis seperti ini. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat. Penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Siapa dia? Anak itu menunjukkan kepada Yesus. Sekarang dia sudah tumbuh besar. Dia juga penuh hikmat. Dia belajar Taurat Tuhan. Satu hal yang membuat dia berbeda adalah Yesus itu sempurna, tidak berdosa. Dia adalah anak Allah. Ya, Yesus datang ke dalam dunia dengan satu tujuan yang khusus anak-anak. Apa itu? Untuk membawa manusia kembali kepada Allah. Tahukah kamu kalau Lause katakan siapa itu Allah? Tahukah kamu? Anak-anak, Allah itu adalah Allah yang kudus. Dia tinggal di sorga. Dia yang sangat mengasihimu apapun keadaanmu. Ya, apapun keadaanmu, entah kamu badannya pendek, entah kamu badannya tinggi, entah kamu hidungnya mancung, apapun keadaanmu, Allah sangat mengasihimu karena Dia yang menciptakan kamu. Dia kudus dan Dia juga, Allah maksudnya, tidak suka dengan dosa. Karena dosa adalah merupakan satu hal yang serius anak-anak. Alkitab bilang, bahwa semua orang sudah berdosa. Baik dalam pikiran, di dalam perkataan, dan juga di dalam tingkah lakunya. Di dalam
tindakannya. Tahukah kamu bahwa tidak ada dosa, sekolah dosa bukan? Pasti orang tuamu nggak ada bilang, halo nak, kamu belajar untuk melawan ya, melawan mama, melawan papa. Nggak ada kan? Nggak ada. Alkitab bilang bahwa setiap orang, kamu dengan Lause juga ketika lahir ke dalam dunia ini, keinginannya adalah ingin melakukan kesalahan, dosa. Suka lakukan sendiri, kemauan sendiri daripada apa yang Tuhan mau, apa yang mama papa mau. Kadangkala juga kamu ingin yang buruk terjadi kepada orang yang tidak kamu suka. Atau kamu suka isengin orang-orang lain, tetanggamu mungkin atau adik-adikmu. Ketika mereka sudah nangis, wah, kamu puas, kamu gembira. Kadangkala juga ketika kamu iseng, maka mama dengan papa bisa bertengkar. Wah, itu bahaya sekali anak-anak. Nggak boleh. Kamu tahu, sebagaimana mama dengan papa orang tuamu menghukum kalau kamu salah. Demikian juga Allah. Hukumannya adalah terpisah dari Allah selama-lamanya. Itulah makanya Yesus dikirim datang ke dalam dunia ini. Dia anak Allah datang dari sorga, lahir ke dalam dunia ini sebagai seorang bayi. Anak-anak, Alkitab mencatat bahwa Yesus itu adalah sungguh-sungguh Allah dan juga sungguh-sungguh manusia. Tidak ada dosa dan dia kemudian bertumbuh besar. Dan ketika dia sudah dewasa, dia membiarkan dirinya ditangkap oleh orang-orang banyak. Anak-anak, dia juga dipermalukan. Dia menderita sekali. Dinaikkan ke atas kayu salib. Dia disalibkan dan di sanalah dia mati. Lalu dia dikuburkan. Tahukah kamu bahwa ceritanya tidak berhenti sampai di situ? Hari yang ketiga sesudah dia dikuburkan, dia kemudian bangkit. Dia hidup kembali. Ayat Alkitab yang menunjukkannya kepada kita di sini ditulis di dalam 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Anak-anak, kamu tahu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus itu benar di hadapan Allah, tetapi kita tidak. Itulah sebabnya anak-anak, dia harus mati. Dia memberikan hidupnya sehingga kamu dengan Lause, kita semua bisa dibenarkan di hadapan Allah. Dan apa yang dia lakukan anak-anak, memungkinkan kamu untuk bisa kembali berhubungan dengan Allah. Membawa kamu dengan Lause kembali kepada Allah. Ya, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia tumbuh besar. Anak-anak, Yesus sekarang usianya 12 tahun. Dan dia bersama dengan ayah dan ibunya, mama papanya, Maria dengan Yusuf. Mereka pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ini perayaan yang penting sekali bagi mereka, bagi bangsa Israel. Perayaan itu berlangsung sepanjang minggu itu anak-anak. Dan banyak sekali orang-orang datang ke Yerusalem. Mereka berkumpul anak-anak di sana. Ngapain? Ini adalah salah satu perintah Tuhan. Supaya ketika mereka di Yerusalem, ketika mereka berkumpul, mereka mengingat bagaimana Allah menyelamatkan kakek, nenek, moyang mereka. Dari mana? Dari perbudakan di Mesir. Ribuan tahun yang lalu. Kalau kamu melihat di Bible timeline, di perjanjian lama, Allah melakukan satu hal yang sungguh sangat luar biasa pada saat itu. Menyuruh mereka untuk menghapuskan darah anak domba yang disembelih di pintu rumah mereka. Dan hasilnya apa? Mereka bisa selamat bagi yang melakukannya. Mereka bebas dari perbudakan di tanah Mesir. Mereka keluar dan mereka menuju ke tanah perjanjian di tanah Kanaan. Dan untuk hal itu Allah ingin supaya mereka ingat, harus ingat dan merayakannya setiap tahun.
Di mana? Di Yerusalem. Anak-anak, di Yerusalem itu ada bait Allah. Pada saat mereka tiba di sana, mereka harus memberikan korban persembahan di sana. Karena bait Allah itu adalah tempat untuk mereka beribadah. Dan istimewanya, pada saat Yesus tiba di sana, dia melihat di bait Allah itu sungguh sangat luar biasa menakjubkan sekali. Dan ada guru-guru agama di sana. Yesus mendengar baik-baik, konsentrasi. Tapi ternyata dia tidak sekedar hanya mendengar, dia juga mengajukan pertanyaan. Dia sangat tertarik sekali dengan percakapan yang terjadi, yang ada di bait Allah itu. Lalu kemudian, selesai perayaan, Maria dengan Yusuf merencanakan untuk pulang. Dan ketika mereka sudah pulang di tengah jalan, Maria dengan Yusuf berpikir bahwa mungkin Yesus bersama dengan teman-teman atau saudara-saudaranya yang lain perjalanan pulang dari Yerusalem, selesai ibadah, menuju ke rumah mereka di Nazaret. Namun, setelah 1 hari, dia lihat, loh, kok anaknya Yesus tidak menemui mereka? Baru mereka bilang, di mana dia? Di mana dia? Lalu kemudian dia tanya orang-orang, Pak, Bu, lihat ke di mana anakku? Pak, di manakah Yesus? Di manakah anakku? Mereka begitu sangat khawatir. Orang-orang bilang, gak tahu, gak ada di sini. Gak ada main-main di sini. Begitu. Mereka semakin khawatir. Mereka sangat cemas hatinya. Lalu Maria dengan Yusuf merencanakan besoknya mereka harus kembali ke Yerusalem. Yesus harus dapat di mana dia. Di dalam perjalanan besoknya kembali ke Yerusalem, mereka terus berpikir, bagaimana keadaan anakku sekarang? Sehatkah dia? Apa yang dia makan? Apa yang dia minum? Sakitkah? Satu orang pun gak ada yang melihat Yesus di sana. Tiba di Yerusalem, dia lihat masih banyak orang di sini, di sana. Banyak sekali orang. Masih belum pada pulang ke tempat mereka masing-masing. Dia cari ke sana, dia cari ke sini, tidak ketemu juga. Lalu kemudian mereka buru-buru. Kalau begitu, kita coba di bait Allah. Anak-anak, tahukah kamu bait Allah itu begitu sangat besar sekali. Dan ruangannya begitu sangat banyak. Mereka pikir, harus cari di mana. Tapi mereka nggak putus asa. Mereka cari, periksa satu ruangan di sini. Di sana, ruangan yang di sini. Dia cari sambil dia tanya-tanya. Tiba kemudian di satu ruangan, dia melihat ada Yesus dengan guru-guru agama sedang bercakap-cakap. Dikatakan di sana bahwa Yesus bukan hanya sekedar bertanya, tetapi juga Yesus mengajukan pertanyaan kepada mereka. Dan Alkitab mencatat di sini bahwa guru agama dengan orang-orang yang ada di sana begitu sangat takjub dengan jawaban Yesus. Maria dengan Yusuf memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Anak-anak, dia lihat betul itu adalah Yesus. Dia lega sekali. Anakku ada. Tidak kurang suatu apapun, dia sehat. Lalu kemudian kata Maria kepada anaknya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dengan aku sangat cemas mencari engkau." Betul, mereka cemas, khawatir sekali. Lalu jawab Yesus. Di sini, di dalam ayatnya yang ke-49, Lausa akan bacakan kepada kalian. Jawabnya, maksudnya Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapa-Ku?"
Yesus tahu anak-anak relasinya dengan Allah yang ada di surga. Tetapi Yesus tahu juga bagaimana dia mendengar, memperhatikan perkataan dari orang tuanya. Maria dengan Yusuf tahu bahwa Yesus adalah anak Allah, bahwa Yesus adalah juru selamat. Tapi mereka belum mengerti sesungguhnya apa yang sedang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi ketika Maria dengan Yusuf mengajak Yesus pulang, maka Yesus pun dengan taat pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret. Anak-anak, Yesus tahu betapa pentingnya menghormati orang tua. Dia menaati Maria dengan Yusuf. Dia mau pulang kembali ke rumahnya di Nazaret tanpa merengek, tanpa komplain, tanpa berdebat, marah-marah seperti gitu. Enggak. Dan yang paling penting, seumur hidupnya, Yesus menghormati orang tuanya, Maria dengan Yusuf. Dengan menaati Maria dengan Yusuf, yaitu orang tuanya, Yesus bisa menjadi teladan. Bagaimana kamu juga bisa menghormati orang tuamu, mama dengan papamu. Anak-anak, bagi kamu yang sudah punya Yesus di dalam hatimu, hari ini kamu belajar bahwa Allah ingin kamu menghormati orang tuamu dengan kasih yang ada di dalam Tuhan. Menghormati orang tua sama dengan seperti kita memuliakan Tuhan di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Menghormati orang tuamu itu artinya sebagai salah satu tanda bahwa engkau mengasihi dia, bahwa engkau mengenal Allah, sehingga kamu mau menaati Tuhan dan menaati firman-Nya. Anak-anak, kamu pikir tentu, Laoshi, bagaimana taat? Nah, kita akan belajar tentang taat pada hari ini dengan satu orang teman Laoshi. Namanya adalah Tomcat. Anak-anak, ini adalah temannya Laoshi. Laoshi kasih nama karena dia memperkenalkan dirinya, namanya adalah Tomcat. Yeay! Nah, Tomcat, selamat datang di dalam ibadah sekolah minggu online hari ini. Laoshi mau memperkenalkan kamu kepada anak-anak sekolah minggu di sini. Tentu kamu bisa mengenal, tahu suaranya Laoshi bukan? Nah, sekarang Laoshi mau minta kamu supaya kamu bisa tunjukkan kepada teman-teman yang ada di rumah. Kalau Laoshi bilang turun, go down, kamu pasti mau kan turun kan? Bisa kan? Kamu kuat kan? Oke, bisa kan? Bisa? Oke. Nah, sekarang Tomcat, my dear friends, please go down. Down lah. Tolong, iya pelan-pelan juga tak apa-apa. Down lah. Yeay, lihat. Bisakah kalian perhatikan? Dia kenal suara Laoshi dan dia mau melakukan apa yang Laoshi ucapkan kepada dia. Kamu di bawah dulu. Boleh? Oh, kamu mau naik. Oke, kamu naik. Tapi coba sampai di tengah dulu ya. Boleh naik. Sampai di tengah. Stop. Yeay, dia dengar. Dia tahu. Dia lakukan apa yang Laoshi katakan kepada dia. Di tengah. Oh, katanya dia capek. Dia mau naik. Pelan-pelan. Ya, boleh, bagus sekali. Ya, bagus. Sekarang anak-anak, kita mau tunjukkan bagaimana Tomcat ini. Dia kenal nggak dengan orang lain? Nah, Laoshi punya teman, Laoshi Johan. Laoshi Johan, sinilah. Iya, iya. Nah, Laoshi Maura ini kan punya teman ini, namanya si Tomcat. Nah sekarang kita mau coba, kamu minta dia untuk go down, untuk turun.
Dia mau ikuti nggak apa yang Lause Johan katakan? Coba. Tomcat nih. Iya, Tomcat. Pasti dengar saya dia. Coba. Tom, turun Tom. Tom, turun Tom. Tom, banyak kali temannya ini. Turun Tom. Coba. Anak-anak, dia nggak mau turun. Kenapa? Iya, karena Lause Johan belum kenal sama dia. Dan dia juga belum tahu suaranya Lause Johan yang dia kenal seperti dia kenal Lause Maura. Nanti sesudah acara sekolah minggu ini, Lause kenalkan Lause Johan dengan Tomcat ini ya. Supaya nanti ketika kamu bilang apa saja, dia bisa ikut. Oke? Terima kasih. Bye. Nah, begitulah anak-anak. Anak-anak, kalian bisa taat karena kamu kenal siapa yang memberi perintah. Kalian tahu siapa dia. Orang yang memberi perintah pasti tidak pernah memberikan perintah yang mencelakakan kamu. Perintah yang tidak baik. Demikian juga, Tuhan ingin supaya kamu menghormati ayahmu dan ibumu. Menghormati artinya kamu mendengar, termasuk di dalamnya memperhatikan dan tunduk kepada otoritas mereka. Sehingga ketika kamu dewasa nanti, perhatikan, ketika kamu nanti dewasa, taat yang kamu pelajari waktu kecil ini menjadi bekal yang sangat baik untuk kamu bisa menghormati orang-orang yang nanti Tuhan letakkan ada di atasmu. Seperti pemerintah, polisi, atau nanti ketika kamu bekerja, atasanmu di kantor, di mana kamu bekerja. Anak-anak, Allah ingin supaya kamu menghormati ayahmu dan ibumu. Menaati, termasuk di dalamnya menaati apa yang mereka katakan. Contohnya, kadangkala makanan yang disajikan oleh mama dengan papa bukanlah makanan kesukaanmu. Bukan yang menjadi favoritmu yang kamu suka. Bagaimana kamu menanggapinya? Terimalah makanan itu tanpa mengomel, tanpa marah-marah. Mungkin saatnya adalah sedemikian, tidak apa-apa. Lalu kemudian, apalagi? Bersyukurlah dengan keberadaan orang tuamu, mama dengan papa. Jangan mempermainkan, jangan mempermalukan mereka di depan umum. Walau kadangkala mama atau papamu tidak melek teknologi, tidak fasih dengan teknologi canggih yang saat ini. Atau kadangkala mama dengan papa juga tidak fashionable, tidak mengikuti mode yang ada pada saat ini. Kadang beberapa anak-anak bisa kecewa, pahit, sedih, marah karena tindakan orang tuamu. Walaupun begitu, kamu harus tetap hormat kepada mereka. Kasihi mereka, hargai mereka, lakukan tindakan yang sopan kepada mereka karena ada kasih Kristus di dalam kamu. Dengan hal ini, maka Lause memikirkan satu pertanyaan. Nanti ketika Lause mengajukan pertanyaan ini, sesudahnya kamu pause, kamu punya smart TV atau handphone, lalu kemudian kamu memikirkan dan menjawab dengan jujur, sungguh-sungguh di dalam hatimu. Lause kasih waktu 1 menit. Pertanyaannya adalah seperti ini. Apakah yang bisa kamu lakukan? Atau mungkin juga kamu katakan kepada orang tuamu hari ini. Supaya mereka tahu ada rasa terima kasihmu yang tulus, yang sungguh-sungguh kepada mereka. Lause ulangi sebelum nanti di-pause. 1 menit untuk kamu punya waktu memikirkan. Pertanyaan ini masih tetap ada di layarnya. Nanti kamu memikirkan dengan sungguh-sungguh dan menjawabnya dengan jujur di dalam hatimu. Apa yang bisa kamu lakukan? Atau kamu katakan. Nggak usah yang spektakuler, yang hebat, yang prank, atau yang supaya orang mengatakan bahwa kamu luar biasa. Enggak, yang sederhana saja. Yang kamu lakukan. Atau yang kamu katakan kepada orang tuamu hari ini. Supaya mereka bisa tahu bahwa kamu
ada rasa terima kasih yang sungguh-sungguh, yang tulus, yang dalam kepada mereka. Anak-anak, kamu tidak bisa pilih siapa orang tuamu. Juga tidak ada orang tua yang sempurna, anak-anak. Apapun keadaan orang tuamu, ingatlah ayat hafalan kita hari ini. Bisa ucapkan sama-sama dengan Lause? Pelan-pelan saja. Kita ucapkan ayat hafalan kita. Efesus 6 ayat 2 dan 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Anak-anak, Alkitab menuliskan bahwa ini adalah suatu perintah yang penting. Roh Kudus ada di dalammu, ingatlah itu. Menolong kamu untuk menghormati ayahmu dan ibumu, papa dengan mama. Seperti Yesus menghormati, menaati orang tuanya, Maria dengan Yusuf. Bukan hanya sehari, tapi selama-lamanya. Seterusnya. Tidak heran, ketika mereka mengajak Yesus pulang, Yesus taat, tidak menggerutu, tidak komplain. Bersama dengan Maria dan Yusuf orang tuanya, Yesus pulang ke Nazaret. Dan Alkitab menuliskan di sini bahwa Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dengan kata lain, Yesus tambah besar badannya. Tambah hikmatnya. Dia juga bertumbuh di dalam relasinya dengan Allah dan orang lain. Dia terus ikut dengan ayahnya, Yusuf, tukang kayu. Dan dia juga, Yesus, taat kepada Allah di sorga. Juga kepada Maria, Yusuf, orang tuanya. Anak-anak, bagi kamu yang sudah punya Yesus di dalam hatimu, kamu sudah percaya terima Yesus sebagai juru selamatmu, kamu dikatakan sudah menjadi anak Allah. Allah ingin supaya kamu menghormati orang tuamu dengan kasih yang ada di dalam Tuhan. Yesuslah yang menjadi teladanmu, contohmu, bagaimana kamu bisa melakukannya di dalam kehidupanmu. Contohnya, saat orang tuamu menyuruh kamu melakukan sesuatu yang kamu nggak suka, kamu bisa putuskan, obey or disobey. Taat atau tidak taat. Atau kadangkala orang tuamu mengajak kamu atau mengajar kamu untuk disiplin di dalam ibadah sekolah minggu. Apa yang menjadi tanggapanmu? Apa yang kamu lakukan? Anak-anak, Roh Kuduslah yang ada di dalam dirimu, yang akan menolong kamu untuk kamu bisa menghormati orang tuamu, menaati mereka, walaupun sulit sekali. Sekali lagi ingatlah ayat hafalan kita di dalam Efesus 6 ayat 2 dan 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kalau ada pilihan untuk kamu memutuskan taat atau tidak taat, ingatlah, Yesus yang menjadi teladan bagi kamu. Dan minta Roh Kudus untuk kasih kamu kekuatan supaya bisa taat. Anak-anak, kalau kamu belum terima Tuhan Yesus, perhatikan, kamu belum menjadi anak Allah. Ini adalah langkah pertama yang harus kamu lakukan. Terima Dia lebih dahulu, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka kamu bisa meneladani Yesus. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 menuliskan seperti ini bagi kamu. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Percaya artinya bahwa kamu yakin Yesus sudah mati di atas kayu salib memberikan hidupnya untukmu. Untuk menyelamatkan kamu dari hukuman dosa-dosamu. Dan kamu menerima Dia. Membuat Yesus, Tuhan Yesus, menjadi juru selamat pribadimu. Anak-anak, jika kamu lakukan ini,
maka Allah memberimu kuasa untuk menjadi anaknya. Allah di sorga itu akan menjadi Bapa sorgawimu. Dan suatu saat nanti kamu akan tinggal di sorga selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Anak-anak, ini pasti tidak mudah-mudahan. Yakinlah, Allah ingin menolongmu untuk kamu bisa mengasihi Dia. Dan dengan kasih itu yang ada di dalam hatimu, kamu bisa menghormati orang tuamu dengan sungguh-sungguh. Maukah kamu terima dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Kamu bisa lakukan sekarang, Lausa bisa bantu kamu. Kamu bisa katakan di dalam doamu 3 hal. 3 hal saja. Katakan satu kalimat yang pertama, yang singkat saja. Akui bahwa kamu orang berdosa. Katakan, aku orang yang berdosa. Kalimat yang kedua, aku percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit kembali untuk aku, untuk mengampuni dosaku. Dan kalimat yang ketiga, aku pilih Tuhan Yesus menjadi juru selamatku. Langsung kasih waktu kamu untuk bisa melakukan ini di dalam doamu. Dengan 3 kalimat ini, langsung bisa tuliskan di dalam slide yang di depan. Dan kamu bisa mengucapkannya. Dan biarkan itu bukan sekedar kata kalimat yang keluar dari bibir lidahmu, tetapi itu sungguh-sungguh dari dalam hatimu. Amin. Anak-anak, kalau kamu tadi melakukan itu sungguh-sungguh di dalam doamu, meminta Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, sekarang kamu menjadi anak Allah. Itu pasti karena firman Tuhan yang mengatakannya di sini. Yakinlah, kamu baru dilahirkan di dalam keluarga Allah. Bersukacitalah. Dan suatu saat nanti, itu pasti kamu tinggal selamanya di sorga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Alangkah indah sekali, bukan? Dan ketika kamu baru lahir di dalam keluarga Allah, kamu perlu tumbuh secara rohani. Bukan saja badanmu, fisikmu tumbuh besar, tetapi juga secara rohanimu. Bagaimana kalau untuk tubuhmu kamu perlu makanan, untuk rohanimu makanannya ada, betul, yaitu firman Tuhan. Lausa ada kasih bahan renungan harian, kamu bisa baca walaupun belum mengerti, tidak apa-apa. Nanti kamu bisa beritahu kepada Lausa. Lalu kamu bisa cakap-cakap kepada Tuhan karena Dia adalah sekarang menjadi Bapa sorgawimu. Kemudian kamu ibadah, ikut ibadah online. Perhatikan dengan sungguh-sungguh ayat hafalan maupun pujian dan juga firman Tuhan yang disampaikan. Dan kamu bisa tunjukkan perubahan di dalam hidupmu. Kasihmu kepada Tuhan melalui hidupmu saat ini yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Nah anak-anak, kamu tidak bisa lakukan itu semua kalau kamu tidak punya cinta Tuhan di dalam hatimu. Kalau kamu tidak cinta dengan Tuhan Yesus. Ada lagu sekolah minggu yang indah. Saya cinta Tuhan Yesus, ini mengingatkan kamu dan ini menjadi kekuatan bagi kamu untuk kamu bisa menghormati orang tuamu di Parents Day yang ada pada hari ini. Kita akan menyanyikannya. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Dengan segenap hati jiwa, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga. Sekali lagi, saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Dengan segenap hati jiwa, saya cinta
Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang indah pada hari ini. Hanya dengan kekuatan-Mu sajalah, dengan kasih-Mu yang ada di dalam kami untuk kami bisa menghormati, menghargai, mengasihi orang tua yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Ketika ada anak-anak sekolah minggu dimanapun berada hari ini, mereka yang mengambil keputusan untuk percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tuhan, Engkau bersama dengan mereka. Kuatkan dan teguhkan iman mereka. Kalaupun mereka mungkin mengalami berbagai macam tantangan kesulitan, ingatkan mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap anak-anak sekolah minggu kami dimanapun mereka berada. Di dalam menjalani hari-hari mereka, Tuhanlah satu-satunya yang menjadi sandaran. Tuhanlah satu-satunya yang menjadi penghiburan bagi mereka. Berkati orang tua mereka dimanapun berada. Berikan hikmat dan bijaksana dengan kasih yang dari Tuhan untuk bisa membimbing anak-anak sekolah minggu kami tumbuh besar menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang hidupnya takut akan Tuhan. Dan seumur hidup mereka bisa mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Karena di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, untuk yang kelas besar, Lause nih punya kuis nih yang harus dijawab. Tadi kan sudah mendengarkan cerita dari Lause Maura kan? Kalau udah mendengarkan pasti bisa jawab. Ada 4 pertanyaan, tetapi pertanyaan 1 sampai 3 itu akan dijawab benar atau salah. Nanti pertanyaan yang nomor 4, kita harus isi apa yang menjadi komitmen kita atau apa yang kita lakukan. Nanti semua jawabannya boleh kirim ke Lause masing-masing melalui WhatsApp. Oke, siap? Pertanyaan nomor 1, karena orang tuamu sudah menetapkan sekolah untuk membimbingmu, maka menaati gurumu di sekolah berarti menghormati orang tuamu juga. Itu pernyataan benar atau salah? Oke, nomor 2, ketika masa kanak-kanak, Yesus selalu menaati orang tuanya di dunia. Benar atau salah? Dan yang ketiga, Allah tidak peduli jika kamu punya sikap hati yang buruk ketika kamu taat. Itu benar atau salah? Sudah? Nah sekarang yang pertanyaan nomor 4. Apa yang sudah kamu lakukan atau kamu katakan kepada orang tuamu, baik papa, baik mama, agar mereka tuh tahu nih, terima kasih kamu yang tulus kepada mereka. Apa yang kalian sudah lakukan dalam minggu ini, hal-hal walaupun kecil, tapi kalian lakukan sungguh-sungguh dengan tulus, sehingga papa mama tahu bahwa kalian mengasihi dan menyayangi mereka. Coba kalian tuliskan. Nanti tanggal berapa dilakukan hal itu, nanti kalian boleh kirimkan jawabannya kepada Lause masing-masing. Oke? Anak-anak, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau tutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih dalam bahasa Mandarin. 感谢亲爱天父。感谢亲爱天父，感谢亲爱天父。
lipat tangan, tutup mata, kita akan doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!